Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bu Suharmi yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk saya menyampaikan sebuah materi mengenai strategi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Baik, sebelum kita memasuki ke dalam materi, lebih baik perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Malika Aliamara dari kelas 11 MIA 1. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai strategi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Sebelum kita memasuki lebih jauh kepada materinya, perlu kita ketahui dulu, apa sih ancaman itu? Ancaman merupakan suatu upaya kegiatan yang baik dari luar negeri ataupun baik dari dalam negeri yang pastinya mengancam keselamatan, kedaulatan, serta keamanan sebuah negara. Nah, baik. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa Indonesia itu berada di posisi silang yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Dengan posisi silang tersebut tidak memungkinkan bahwa banyak sekali ancaman-ancaman baik entah itu dari dalam maupun luar negeri yang mengancam keselamatan dan kedaulatan negara Indonesia. Seperti contohnya dalam bidang pertahanan ada invasi atau penyerangan terhadap suatu negara. Yang kita ambil contoh, Rusia sedang menginvasi Ukraina. Nah, itu dia salah satu contoh ancaman dari luar negeri. Nah, baik untuk dari dalam negerinya, yang kedua yaitu ada gerakan separatisme atau contohnya itu seperti gerakan Papua Merdeka yang ada pada berita beberapa bulan yang lalu, yaitu contohnya kelompok kriminal bersenjata mengancam Kapolda Papua yang pastinya bertujuan untuk daerah tersebut memisahkan diri dari negara Indonesia sehingga ingin membuat negara baru yang pastinya belum tentu bisa lebih maju dan lebih berkembang dari negara Indonesia. Nah, dengan adanya beberapa ancaman tadi, pastinya setiap negara itu memiliki strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai strategi yang diterapkan Indonesia dalam mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Apa saja itu? Oke, mari kita bahas. Nah, di sini yang pertama ada Sishankamrata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Itu merupakan suatu upaya pertahanan dan keamanan negara yang pastinya melibatkan rakyat, sumber daya nasional, dan pastinya seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang menjadi satu kesatuan utuh yang menyeluruh. Maksudnya apa sih? Dari ketiga hal tersebut itu ikut andil untuk apa? Untuk ikut melakukan pertahanan dan keamanan negara. Baik. Perlu teman-teman ketahui, Sishankamrata itu memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Nah, dari ketiga hal tersebut apa sih maksudnya? Mari kita bahas satu persatu. Kerakyatan itu maksudnya apa? Kerakyatan itu adalah rakyat itu ikut terlibat dalam pertahanan dan keamanan negara. Seperti ada pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi tuh rakyat ikut berbela negara, karena yang melakukan pertahanan dan keamanan negara itu bukan hanya TNI dan Polri saja. Jadi rakyat pun ikut, entah itu sebagai alat pendukungnya atau ikut serta dalam sistem pertahanannya. Nah, yang kedua itu ada kesemestaan. Maksudnya itu apa kesemestaan? Kesemestaan itu adalah segala sumber daya nasional itu diupayakan atau diperuntukkan untuk sistem pertahanan dan keamanan negara. Maksudnya kalau ketika ada perang terjadi di sebuah negara dan itu seluruh sumber dayanya itu diperuntukkan untuk perang. Ketika para TNI dan Polri berada perang di hutan dan mereka kelaparan, mereka boleh mempergunakan sumber daya nasionalnya untuk kepentingan perang tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kewilayahan. Maksudnya itu apa kewilayahan? Jadi kewilayahan itu seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke itu merupakan salah satu upaya juga untuk ikut andil dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini tuh kita sudah mulai ada pemerataan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada wilayah lagi yang terjadinya overpower, atau seperti contohnya Jakarta overpower, kelebihan infrastrukturnya bagus, sedangkan wilayah-wilayah daerah yang lain tuh biasa aja. Tapi enggak, sekarang
di pemerintah sekarang sudah mulai melakukan pemerataan wilayah. Jadi setiap wilayah itu infrastrukturnya diratakan. Agar apa? Agar ikut andil dalam upaya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu strateginya dengan bela negara masa kini. Maksudnya itu apa sih bela negara masa kini? Maksudnya itu kita berbela negara tapi dengan cara masa kini. Karena masa sekarang itu kita bisa dibilang negaranya itu tidak dalam kondisi darurat perang. Jadi kita tuh tidak harus berbela negara dengan berbawa-bawa senjata seperti itu. Jadi kita bisa berbela negara dengan berbela negara masa kini. Seperti contohnya kita sebagai pelajar, belajar dengan rajin. Agar apa? Agar nanti ketika kita sudah menggantikan posisi para pemimpin saat ini, kita tidak gampang dibodohi oleh para penguasa-penguasa asing, sehingga Indonesia itu, negara ini tuh tidak gampang dikuasai oleh bangsa asing seperti itu. Dan contohnya mungkin ada satu lagi, kita sekarang perangnya itu apa? Perang melawan virus COVID-19. Mungkin untuk bela negara masa kininya ini kita bukan berbawa senjata untuk melawan virus tersebut, tidak, tapi dengan cara kita patuhi protokol kesehatan, patuhi peraturan pemerintah dengan di rumah aja, memakai masker dan lain-lain. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari bela negara masa kini. Dan yang terakhir ada operasi militer. Operasi militer ini perlu teman-teman ketahui itu biasa dilakukan oleh aparat negara saja yang biasanya berprofesi sebagai TNI atau Polri. Dan mungkin teman-teman yang ingin ikut andil dalam operasi militer ini bisa. Kenapa saya katakan bisa jika teman-teman nanti saat sudah dewasa berprofesi sebagai TNI dan Polri. Nah, untuk itu operasi militer itu dilakukan ketika ada ancaman-ancaman yang terjadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, invasi atau gerakan Papua Merdeka, gerakan Aceh Merdeka, yang pastinya mengancam keselamatan sebuah negara. Itu perlu dilakukan operasi militer agar semua tersebut dapat diatasi, agar negara ini tetap aman dan tentram. Nah, baik, mungkin hanya itu aja buat teman-teman yang bisa saya sampaikan. Pesan saya cuma satu ya teman-teman, kita harus ingat bela negara masa kini. Seperti tadi contohnya yang sudah saya jelaskan, bela negara masa kini itu tidak harus menenteng-nenteng senjata, tapi kita bisa dengan cara kita sendiri sebagai pelajar, itu belajar yang rajin agar nanti kita bisa membawa negara ini lebih maju dan berkembang ke depannya. Oke, baik, mungkin sebelum saya tutup ada kalimat pamungkas dari saya yang saya kutip dari Insinyur Soekarno, yaitu perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Ambil yang baik, buang yang buruk, ingatkan bila lalai, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.